Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang, apa aja yang mana aja yang difokuskan pada, eee, ketahanan pangan di negara kita, ya. Jadi kita tulis di sini potensi ketahanan pangan nasional. Jadi di dalam negara kita ini ada 4. Pertama, ada pertanian. Yang kedua, itu ada perkebunan. Yang ketiga, itu ada perikanan. Dan yang keempat, itu ada, peternakan. Nah, langsung satu dulu ya, judulnya pertanian. Jadi teman-teman, pertanian, eee, jadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian, terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, serta unsur-unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Oke, jadi seperti itu pertama ya. Nah, jadi bagaimana potensi ketahanan pangan pada pertanian, kita harus memahami dulu teman-teman kalau pertanian itu dibagi dua rata-rata, ada yang sawah dan non-sawah. Kita pertama dulu bagian sawah ya. Sawah itu dibagi 5. Ada irigasi, ada tanda hujan, terus ketiga ada pasang surut, yang keempat ada lebak, yang kelima ada polder. Polder sama aja lah. Jadi yang pertama, kita akan bahas dari pertama, yang dimaksud dengan pertanian sawah itu adalah lahan sawah yang keperluan airnya disuplai dari irigasi. Ya, jadi itu irigasi, jadi kayak semacam sungai, tapi fungsinya adalah untuk mengairi sawah. Nah, sawah yang dialiri oleh irigasi disebut sawah irigasi. Yang kedua, lahan tanda hujan. Lahan tanda hujan adalah lahan sawah yang bergantung pada air hujan. Jadi, karena tidak ada irigasi yang nyampe ke sawah tersebut, makanya sawah tersebut biasanya menampung, biasanya itu hanya beroperasi pada saat air hujan. Jadi ketika ada hujan, sawah tersebut kan berkebasahan. Jadi sawah tersebut sudah pasti akan kebasahan dan akhirnya digenangi oleh air hujan. Nah, air hujan itu digunakan untuk pertumbuhan si sawah itu sendiri. Gitu. Ketiga adalah lahan sawah pasang surut, yaitu lahan sawah yang pengairannya bergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Seperti contoh kayak misalkan, kalau kalian pernah cerita dengar pada zaman Mesir kuno, di zaman Mesir kuno, sawahnya, jadi lahan-lahan sawah yang ada di zaman-zaman Firaun kayak gitu, itu dipengaruhi oleh, banjirnya Sungai Nil. Banjirnya Sungai Nil itu dipengaruhi oleh laut juga ternyata, karena kan Sungai Nil itu kan sangat luas gitu ya. Jadi, impact-nya terhadap sawah itu benar impact-nya terhadap air itu sangat banyak, makanya biasanya orang pada zaman Mesir kuno menurut, sejarawan, mereka akan berdoa kepada dewa-dewanya untuk ada banjir. Jadi kalau di kita mah banjir itu dihindari, kalau di sana banjir itu diundang.
Bahkan dari zaman pra-Islam disebutkan ketika zaman Islam baru masuk ke Mesir, lalu biasanya kan mereka ngadain persembahan doa-doa dan biasanya diakhiri dengan adanya tumbal biasanya. Nah, kebetulan pada zaman Umar bin Khattab terjadi peristiwa kayak gitu, lalu kemudian Umar bin Khattab eee, menyuruh, gubernur Mesir pada saat itu, yaitu Amr bin As, untuk menulis surat, untuk melemparkan sebuah surat yang isinya kira-kira begini, eee, "Kalau engkau ingin mengalirlah saja, tapi kalau misalkan kamu tidak ingin mengalir, silahkan karena kami nggak butuh engkau. Kami hanya butuh kepada Allah," gitu kan. Nah, itu tujuannya adalah supaya sadar kepada orang-orang supaya nggak terjadi kemusyrikan. Dan benar menurut para ulama ketika surat itu dilempar ke Sungai Nil, maka semenjak itu manusia, orang-orang di sana tidak lagi pakai tumbal-tumbal yang orang untuk supaya Sungai Nil cepat banjir. Nah, zaman sekarang setelah dibukanya bendungan Aswan yang di Mesir, mereka tidak lagi mereka nggak lagi tergantung kepada pasang surutnya Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu tetap masih bisa diambil, masih bisa ditanami di bagian kanan kiri Sungai Nilnya itu tanpa harus menunggu pasang surut. Yang keempat adalah delta. Sorry, delta. Bukan delta sih, yang keempat adalah lahan sawah lebak, yaitu lahan sawah yang pengairannya berasal dari reklamasi rawa lebak. Jadi ini kayak semacam rawa-rawa, tapi bukan rawa-rawa hasil pasang surut ya. Jadi kan ada beberapa rawa-rawa yang terbentuk akibat pasang surut air laut. Nah, ini rawa-rawanya memang aslinya kayak begini gitu kan. Lalu kemudian orang-orang, memakai rawa-rawa tersebut untuk digunakan sebagai pesawahan. Zaman dulu menurut, penuturan orang tua zaman dulu di kampung-kampung di sekitaran Bandung dulu masih ada. Nah, sekarang mungkin karena rawa-rawanya udah berubah menjadi komplek dan kebun beton semua, ya udah nggak ada gitu kan. Yang kelima adalah polder dan sawah lainnya, itu lahan sawah yang terdapat di delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut. Sementara itu, sawah lainnya antara lain adalah rembesan-rembesan rawa yang biasanya ditanami padi. Jadi kayak di delta sungai, ya kayak contoh, ini di Indonesia kurang-kurang ada ya kayaknya. Jadi di delta sungai, yaitu pertemuan antara sungai dan laut, mungkin karena tanahnya itu sangat subur, makanya, biasanya kan kayak delta itu kan tempat air sungai bertemu dengan air laut. Nah, pada musim-musim tertentu, ada sungai itu mendapatkan limpahan dari hulu supaya dia bisa ke air laut, itu air air sungainya, daerah sekitaran pertemuan antara sungai dengan lautannya itu suka terjadi banjir. Nah, ketika banjir itu surut, maka tinggallah lumpur-lumpur yang sangat eh, subur bagi pertanian. Oleh karena itu, biasanya eh, lumpur-lumpur ini karena sangat baik untuk pertanian ditanami sawah, gitu ya. Oke, yang kedua adalah perkebunan. Yang kedua adalah sebenarnya ada satu lagi, yaitu pertanian non sawah. Sorry. Nah, jadi dalam pertanian non sawah ini ada banyak, pokoknya yang di lain sawah biasanya lebih ke dia tuh perkebunan gitu ya. Nah, sekarang kita ke perkebunan. Perkebunan itu ada banyak jenisnya, ya. Perkebunan itu, oke, kita cari dulu. Perkebunan itu jenis-jenisnya, yang pertama itu ada untuk pangan. Yang kedua ada juga untuk eh, eh, bio, eh, itu untuk obat. Yang ketiga adalah untuk industri, ya. Kayaknya itu aja sih.
Boleh saya baca lagi? Kayaknya itu aja, benar. Nah, sedangkan kita, berapa bedanya sawah dengan perkebunan. Jadi kalau sawah itu hanya khusus untuk padi aja. Nah, kalau perkebunan itu selain padi. Nah, bisa dipahami ya. Ketiga adalah perikanan. Perikanan itu pertama, perikanan itu ada perikanan tangkap. Contoh ya nelayan gitu kan. Yang kedua adalah budidaya. Tentang budidaya itu adalah ya budidaya itu sebenarnya ada dua sih sebenarnya. Ada budidaya di air laut atau air asin. Yang kedua dari air payau. Ada tiga sih maaf. Air payau. Yang ketiga di air tawar. Oke, contoh di air laut. Ya kayak misalkan ada kerang, terus ada budidaya kepiting, ya kepiting di laut ya. Terus juga ada lagi ikan kerabu dan sebagainya. Kalau air payau itu seperti contohnya bandeng. Kalau yang air tawar itu banyak banget kayak budidaya ikan mas, ada lagi ikan yang konsumsi. Nah, terutama di ini juga sih sebenarnya ada lagi ini juga dibagi dua sebenarnya. Ada yang untuk konsumsi, ada yang hias. Contoh untuk konsumsi ya tahu sendiri lah ikan mas, ikan nila dan sebagainya. Kalau hias itu ada kayak ikan koki, budidaya kerang mutiara dan sebagainya. Yang kelima adalah peternakan. Peternakan itu ada yang besar, ada yang eh, ada yang besar, yang kedua kecil, yang ketiga unggas. Nah, oke, ini aja kira-kira jenis-jenis potensi ketahanan pangan di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang perikanan, dan di bidang peternakan. Semoga bisa dipahami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.